Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adiratna Sekarsiwi Eskep Nurse Mkep selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Suci Hasanah Eskep Nurse Mkep selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Made Suandika Mkep RN AOCN SPHD selaku penguji 3 sekaligus pembimbing 2. Perkenalkan, saya Nida Fitriani, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tindakan Non-Farmakologi terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi dengan gangguan tidur. Langsung saja, pada bab 1 ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, baik disadari maupun tidak, manusia cenderung menganut gaya hidup modern. Seringkali menyukai hal-hal yang instan. Vitahealth 2006. Akibatnya, cenderung malas beraktivitas fisik dan gemar mengkonsumsi makanan instan yang memiliki kandungan lemak dan natrium yang tinggi. Seiringnya perkembangan zaman, gaya hidup juga mengalami perubahan yang akan mengakibatkan stres, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, serta kafein yang berlebihan, sehingga timbulnya penyakit hipertensi, dan kemungkinan besar akan memicu berbagai penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Arum, 2019. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko paling berpengaruh sebagai penyakit jantung atau kardiovaskular. Karena itu, tidak heran jika penderita penyakit jantung kini mencapai lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia. Sakinah Kossasi Ensari, 2018. Jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia terus meningkat. Menurut data World Health Organization atau WHO, pada tahun 2016 menunjukkan bahwa di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% mengidap hipertensi. Angka ini kemungkinan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025. Dari 972 juta pengidap hipertensi, lebih dari 300 juta berada di negara maju, dan 639 sisanya berada di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Yani Wahyudi N. Suratun 2019. Menurut Kementerian Kesehatan 2017, menyatakan bahwa usia lanjut banyak yang menderita hipertensi pada usia 56 sampai 64 tahun dengan prevalensi 45,9%. Pada usia 65 tahun yaitu 57,6%. Dan pada usia di atas 75 tahun yaitu 74% dan 63,8%. Berdasarkan data hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi mengalami kenaikan dari 25,8% menjadi 34,1%. Dengan estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia adalah sebesar lebih dari 63 juta orang dengan kematian akibat hipertensi sebesar 427,218 dibandingkan pada tahun 2013. Lansia mengalami proses kemunduran baik dari aspek psikologis dan aspek fisiologis. Salah satu bentuk kemunduran yang terjadi adalah kualitas tidur. Sumakul et al. 2017. Proses penuaan membuat lansia lebih mudah mengalami gangguan tidur. Selain mengakibatkan perubahan normal pada pola tidur dan istirahat lansia, biasanya juga dapat menurunnya kualitas tidur lansia akan berdampak buruk terhadap kesehatan, karena dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit, stres, konfusi, disorientasi, gangguan mood, kurang fresh, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, dan kemampuan membuat keputusan. Arnat et al. 2018. Kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk. Trilia 2013. Cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalah kualitas tidur terdiri dari terapi farmakologi dan non-farmakologi.
Vliha 2019. Adapun terapi farmakologi yang biasa digunakan adalah penggunaan obat tidur. Cara ini merupakan cara paling efektif, namun jika dipakai terus-menerus akan mengalami ketergantungan dan mempunyai efek samping yang buruk. Teknik lain yaitu terapi non-farmakologi dengan terapi pengaturan tidur, ditujukan untuk mengatur jadwal tidur penderita mengikuti kebiasaan waktu tidur lansia. Manajemen relaksasi dapat dilakukan dengan cara relaksasi nafas dalam, relaksasi otot progresif, latihan pasrah diri, dan terapi musik. Novianti 2014. Kemudian di rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat mengambil pertanyaan review ini adalah bagaimanakah pengaruh tindakan non-farmakologi terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi dengan gangguan tidur. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umum, mengetahui pengaruh tindakan non-farmakologi terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi dengan gangguan tidur. Tujuan khususnya ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi tindakan non-farmakologi untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia hipertensi dengan gangguan tidur. Yang kedua, mengidentifikasi tindakan farmakologi untuk mengatasi gangguan tidur atau tidak dilakukan tindakan apapun. Kemudian pada bab 2 ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Desain penelitian ini studi literatur review atau tinjauan pustaka. Literatur review itu sendiri adalah uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Kemudian ada strategi pencarian literatur. Yang pertama, protokol dan registrasi. Protokol dan registrasi dalam literatur review ini menggunakan diagram prisma. Yang kedua, database pencarian. Pencarian literatur dalam literatur review ini menggunakan database yaitu Google Scholar dan PubMed yang dicari secara online. Kemudian yang ketiga, kata kunci. Pencarian data jurnal menggunakan kata kunci manajemen non-farmakologi and manajemen hipertensi and kualitas tidur or quality of sleep and tindakan non-farmakologi and lansia hipertensi. Kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, jangka waktu. Eksklusinya waktu penerbitan tahun 2014 sampai 2020, eksklusinya di bawah tahun 2014. Yang kedua, bahasa. Inklusinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, eksklusinya bahasa lainnya. Yang ketiga, subjek. Untuk inklusi, lansia penderita hipertensi dan eksklusinya tidak ada. Yang keempat, jenis jurnal. Untuk inklusinya, original artikel bukan review penelitian dan eksklusinya literatur review case study. Selanjutnya, tema isi jurnal. Untuk inklusinya, tindakan non-farmakologi terhadap kualitas tidur pada lansia penderita hipertensi, kemudian eksklusinya tidak ada. Yang terakhir, jenis penelitian dan eksklusinya adalah kuantitatif, eksklusinya kualitatif. Untuk proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi dengan pendekatan PICOS, yaitu population or problem, intervention, comparison, outcome, and study design. Seleksi studi. Proses seleksi studi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses dari mencari sampai mendapatkan jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan seleksi studi dalam penelitian ini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi dan screening pada jurnal. Mengidentifikasi berdasarkan kata kunci yang dicari secara online. Setelah itu di-screening abstrak dan diikuti dengan screening teks lengkap.
Artikel atau studi yang tidak relevan bisa dikeluarkan di sini dengan mempertimbangkan relevansi dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kemudian langkah kedua, melakukan ekstraksi data. Ekstraksi dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Kemudian langkah ketiga, melakukan perorganisasian artikel. Yang dimaksudkan, peneliti akan menggunakan software bibliografi seperti Mendeley dan menggunakan folder file hasil pencarian artikel di komputer. Peneliti akan mengumpulkan semua artikel yang didapatkan dari semua database sesuai kata kunci yang digunakan. Kemudian melihat atau memastikan ada tidaknya duplikasi artikel dari beberapa database tersebut. Peneliti kemudian mengelompokkan artikel yang sesuai kriteria, baik kriteria inklusi maupun eksklusi dalam satu folder file. Dan langkah terakhir, melakukan sintesis data. Peneliti akan melakukan sintesis data dengan menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan penelitian. Yang terakhir, penilaian kualitas. Penilaian kualitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam systematic review berdasarkan kualitas. Kriteria tersebut dapat membatalkan jurnal yang sudah didapat untuk dianalisis lebih lanjut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.